Qur'ani Hartanti dari kelas 6 akuntansi B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kas dan setara kas. Kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian internal kontrol yang baik atas kas dan setara kas. Selain itu, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang digunakan dengan segera dan diterima sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama, kas di tangan perusahaan, yang terdiri dari penerimaan kas yang belum disetor ke bank, yang berupa uang tunai, post wesel, certificate check, cashier check, dan cek pribadi dan bank draft. Dan saldo dana kas kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Yang kedua, kas di bank, yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994, yang dimaksud dengan kas adalah pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Sakina Yusni dan saya akan menjelaskan tentang siklus kas dan dokumen serta fungsi terkait kas dan pengujian kas. Kas terdiri dari 3 sistem yang masing-masing terdiri dari berbagai jaringan prosedur. Yang pertama, sistem penerimaan kas terdiri atas prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai, penjualan, prosedur penerimaan kas dan penerimaan piutang, prosedur setoran ke bank, dan prosedur pencatatan penerimaan kas. Yang kedua, sistem pengeluaran kas terdiri atas prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang ketiga, sistem kas terdiri atas prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Untuk mengaudit akun kas, auditor harus mendapatkan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, kertas kerja rekonsiliasi bank. Yang kedua, bentuk konfirmasi bank standar. Yang ketiga, pisah batas rekening koran. Berikut ini merupakan catatan-catatan yang terkait dengan siklus kas. Yang pertama, catatan yang terkait dengan penerimaan kas antara lain jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Yang kedua, catatan yang terkait dengan pengeluaran kas meliputi jurnal pengeluaran kas dan register cek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Andreas Prasetyo. Saya di sini akan menjelaskan tujuan mengapa diadakan auditing kas dan setara kas. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik pada kas dan setara kas, serta transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Ciri-ciri internal kontrol di sini dapat diketahui bahwa yang pertama, terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara penerimaan dan pengeluaran kas. Yang selanjutnya adalah pegawai yang mengurusi rekonsiliasi bank harus lain atau berbeda dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Dan yang selanjutnya digunakan untuk impress fund system untuk dalam hal ini tujuannya untuk mengolah kas kecil. Dan yang selanjutnya adalah
Nomor 4, uang kas disimpan di dalam tempat yang aman. Yang terakhir, uang kas harus dikelola dengan baik. Dan yang selanjutnya, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas, di sini ada yang neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Jadi auditing ini tujuannya untuk memeriksa apakah suatu perusahaan tersebut benar-benar memiliki neraca atau tidak yang berkaitan dengan saldo kas dan setara kas. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah ada pembatasan tertentu dalam hal untuk penggunaan kas dan setara kas. Dan yang keempat, untuk memeriksa apakah ada saldo yang di dalamnya terdapat valuta asing yang telah dikonversi ke dalam mata uang rupiah oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian neracanya itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara Indonesia ini. Jadi seperti itu tujuan diadakan pemeriksaan kas dan setara kas. Maka dari itu sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradina Maula. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Susunan audit program untuk pengujian ketaatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank meliputi penerimaan kas bank dan pengeluaran kas bank. Yang kedua, langkah berikutnya adalah auditor harus melakukan compliance test atau penguji ketaatan. Auditor harus melakukan tes ketaatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atau bank. Yang ketiga, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash opname. Kemudian kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang keenam, minta rekonsialisasi bank per tanggal neraca. Misalkan per tanggal 31 Desember 2020, kalau terpaksa, kalau belum selesai yang Desember, dapat diminta per tanggal 30 November 2020. Rekonsialisasi bank tersebut nantinya akan diperiksa kebenarannya. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsialisasi bank tersebut. Rekonsialisasi bank harus dibuat oleh klien dan tugas auditor adalah memeriksa kebenaran rekonsialisasi tersebut. Yang kedelapan, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Kesembilan, periksa interbank transfer minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Kitting adalah suatu penipuan yang dilakukan dengan menggunakan cek, dan cek tersebut ditarik dari suatu bank kemudian disetorkan kepada bank lain. Kesepuluh, periksa transaksi kas sesuai tanggal neraca atau subsequent payment dan subsequent collection sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Dan ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang selanjutnya, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank,
setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Nama saya Maulana Akbar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima dari materi ini, yaitu program pengujian substantif terhadap saldo kas. Yang pertama di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama di sini adalah prosedur audit awal. Dalam prosedur audit awal ini ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Yang pertama yaitu mengusut saldo kas awal yang terdapat di dalam neraca yang kemudian dipindah ke buku besar. Yang kedua yaitu ada pengcross-checkan kembali atau penghitungan kembali saldo kas awal yang terdapat dalam buku besar. Yang ketiga yaitu mengusut saldo kas yang kemudian dipindah ke lembar kerja di tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu mereview mutasi-mutasi luar biasa. Dan yang kelima yaitu mengusut kembali pendebetan dan pengkreditan. Dan yang kedua yaitu tentang pengujian analitik. Apa itu pengujian analitik? Pengujian analitik ini adalah dimaksudkan untuk agar auditor lebih memahami bisnis-bisnis dari sang klien dan agar auditor ini memudahkan mana bidang-bidang atau bagian-bagian yang butuh untuk auditor lebih intensif lagi. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ini bisa dilalui dengan verifikasi pisah batas atau yang disebut dengan cut off. Yang keempat yaitu pengujian terhadap akun rinci. Yang kelima yaitu tentang verifikasi penyajian kas di neraca. Tentang verifikasi penyajian kas di akun neraca verifikasi penyajian kas di neraca ini ada dua langkah yaitu yang pertama mendiskusikan dengan bank, mengkonfirmasi terhadap bank-bank terkait tentang kartu rekening dari klien kita. Yang kedua yaitu mendiskusikan dengan manajemen, mewawancarai manajemen bagaimana tentang batasan-batasan yang yang kita ingat ketika menggunakan kas dari klien tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.